Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ada yang masih ngantuk nggak? Oke, masih banyak yang belum hadir nih. 6 orang lagi nih kayaknya belum ada. Siapa nih? Tiffany nggak ada. Mahfud mana Mahfud? Kok nggak pernah ada lagi? Ya. Oke, minggu ini kita akan mempelajari mengenai aljabar boolean, ya. Nah, jadi aljabar boolean itu sendiri merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik. Aduh, masih ada yang datang, bentar. Ya, nah poinnya di sini variabel biner dan operasi-operasi logika, ya. Ya biasa ya kalau operasi-operasi logika ya ini bukan seperti operasi matematika biasa ada tambah, kurang, bagi, kali gitu ya. Mungkin operatornya ada yang sama tapi pengucapannya itu berbeda. Ya jadi bukan dengan menyebutkan tambah, kali gitu ya, tapi dengan operasi logiknya. Nah, karena berhubungan dengan logika, maka variabel-variabel atau nilai-nilai yang dihasilkan dan digunakan itu adalah nilai biner yaitu 1 dan 0. Ya. Nah, jadi variabel boolean merupakan suatu aljabar di mana variabel dan fungsi-fungsinya memiliki nilai 0 dan 1. Di mana menggunakan operasi logik ya atau operasi logika itu ada 3 operasi dasarnya yaitu AND, OR, dan NOT. Ya, atau negasi. Nah, output dari suatu keluaran dari satu atau beberapa buah kombinasi, operasi gitu ya, kombinasi gerbang atau operasi, itu biasanya dinyatakan sebagai teorema aljabar boolean. Nah, biasanya aljabar boolean itu, bisa digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika. Ya, jadi biasanya kan ada aljabar itu juga biasanya terdiri dari gabungan atau kombinasi beberapa operasi logika, ya logik. Nah, dalam proses penyederhanaannya nanti akan menggunakan teorema-teorema atau hukum-hukum boolean. Nah, ini ada dalil boolean, ya dalil boolean, ya tadi kan berhubungan dengan variabel biner di mana X-nya sama dengan 0 dan X-nya juga sama dengan 1. Jadi nilainya itu 0 dan 1. Di sini ada titik, itu artinya kali, titik atau kali, kemudian ada tambah. Kita tidak, karena di sini berhubungan dengan operasi logik, kita tidak membacanya dengan kali atau 0 kali 0, 1 tambah 1 gitu ya, itu bukan. Tapi untuk perkalian ini, di operasi logiknya itu dinamakan dengan N, ya. Titik atau kali ini adalah operasi N. Nah, kalau operator tambah ini adalah operasi OR. Nah, jadi kita membacanya 0 N 0, kemudian 1 OR 1, 0 OR 0, 1 N 1 dan seterusnya. Ya, jadi kalau yang titik ini kita menyebutnya dengan N, kemudian kalau tambah itu kita menyebutnya dengan OR. Nah, hasilnya ya, kalau di N, kalau inputannya, ini kan inputannya ya, variabel inputnya itu salah satu atau keduanya bernilai 0, ya, maka hasilnya akan 0. Jadi operasi N, ya, kalau ada angka 0-nya hasilnya 0, itu N. Kalau OR, ya, kalau ada angka satunya hasilnya adalah 1. Nah, itu cara yang paling enak itu untuk nilai-nilai dari N dan OR. Ya, kalau N, kalau inputannya ada angka 0-nya hasilnya akan 0. Kalau OR, kalau inputannya salah satu atau keduanya bernilai 1 ya atau ada angka satunya, maka hasilnya adalah 1.
Nah, biasanya untuk di boolean ini selain dijabarkan dengan, eee, sebuah aljabar atau kombinasi dari, eee, beberapa operasi gitu ya. Nah, itu juga bisa diwakili dengan atau bisa disajikan dengan menggunakan gerbang, yang bisa disebutnya sebagai gerbang logika. Nah, gerbang logika itu sendiri merupakan suatu rangkaian sebenarnya ya. Jadi suatu rangkaian yang terdiri dari satu atau beberapa sinyal inputan atau masukan dan hanya akan mengeluarkan satu sinyal keluaran. Nah, jadi dari masing-masing operasi tadi itu mempunyai bentuk gerbang masing-masing ya. Nah, ini, kita langsung masuk ke operasi-operasi dasarnya. Yang pertama adalah operasi NOT, ya. Kita bisa menyebutnya NOT, kita juga bisa menyebutnya sebagai negasi, ya. Kita bisa menyebutnya sebagai, apa ya, komplement dan sebagainya, ya, atau kebalikannya gitu ya. Ya kan karena nilainya cuman 1 dan 0, ya berarti kalau, bukan 1 ya 0, kalau bukan 0 ya 1, ya. Nah, simbolnya ini variabel dasarnya ya, X ini, kemudian, bentuk not X-nya itu biasanya kita tambahkan dengan satu kutip kanan ya di atas ya, kita kadang-kadang kita nanti saya nyebutnya sebagai aksen ya, X aksen misalnya atau invert dan sebagainya atau not negasi maksudnya ini. Kemudian bentuk gerbang dari not ini adalah segitiga kemudian ada lingkaran, ini maksudnya not. Jadi variabel X masuk ke gerbang not gitu ya, akan menghasilkan not X ya atau X aksen, dibacanya not X. Nah, untuk penyajiannya kadang disajikan dengan bentuk segitiga lingkaran, ya ini segitiga kemudian lingkaran kecil atau langsung lingkarannya aja. Ya jadi boleh digambarkan dengan seperti ini. Ya, jadi boleh ditampilkan atau disajikan dengan atau digambarkan dengan segitiga lingkaran atau boleh lingkarannya doang ya. Nah ini maksudnya sama. Jadi X masuk ke gerbang not akan menghasilkan not X. Ya, tabel nilainya ya ini kolom input, ini kolom output. Ya kalau X-nya 0, ya makanya not X-nya adalah 1. X-nya 1, maka not X-nya adalah 0. Nah, yang berikutnya adalah operasi dasar, yang berikutnya untuk operasi logiknya adalah AND. Biasanya AND ini merupakan operasi antara 2 variabel. Nah, maka inputannya minimal 2, 3 boleh. Nah, kalau 4 ya nanti tinggal dibikin dua-dua aja gitu ya, maksimal 3 biasanya untuk sebagai inputan. Nah, eee, bentuk gerbang AND ini adalah setengah lingkaran, ya. X dan Y ini adalah input, pokoknya yang berada di sebelah kiri ini adalah input, dia masuk ke gerbang N akan menghasilkan X dan Y atau X and Y, ya. Ini boleh digambarkan dengan yang seperti ini atau bentuk pendek doang ya, berarti bentuknya seperti setengah lingkaran. Ini sorry. Ya, jadi X dan Y masuk ke gerbang N akan menghasilkan X and Y atau X dan Y. Nah, 2 kolom ini adalah, inputannya, kemudian kolom yang ketiga ini adalah, keluarannya atau hasilnya. Ya, seperti yang sudah saya singgung tadi kalau N, kalau inputannya salah satu atau keduanya bernilai 0 maka akan menghasilkan 0 ya. 1N1 1, 1N0 0, 0N1 0, 0N0 0. Ya ini adalah operasi N. Nah, jangan sampai ketuker ya, nanti ada gerbang N, gerbang OR itu jangan sampai ketuker. Nanti bikin gerbangnya udah benar tapi ternyata atau alur-alurnya benar tetapi, bentuk gerbangnya yang dipakai salah, sering banget kejadian.
Nah, yang berikutnya adalah operasi OR, ya. Operasi OR juga sama, ya, bisa dilakukan oleh 2 variabel, minimal dan maksimalnya 3. Nah, bentuknya, eee, agak lonjong seperti ini, kemudian di sini ada garis lengkungnya, ya. Jadi dia tidak lurus, ini kan lurus nih kalau N. Nah, kalau OR nih agak ada lengkung atau bisa juga digambarkan dengan seperti bulan sabit, ya. Nah, ini bisa digambarkan dengan seperti bulan sabit. Nah, simbol operatornya adalah tambah. Jadi tambah itu kita akan membacanya dengan OR, ya. Nah, OR ini tabel nilainya kalau ada angka satunya, maka hasilnya adalah 1, ya. 1 OR 1, 1, 1 OR 0, 1, 0 OR 1, 1, 0 OR 0, 0. Nah, ini adalah operasi OR, ya. Kalau N bentuknya seperti setengah lingkaran, kalau OR seperti bulan sabit. Yang berikutnya adalah operasi gabungan. Gabungan antara N dan NOT. Nah, digabung menjadi NOT N atau disingkat menjadi gerbang NaN. Ya, artinya NOT N, bukan N atau kebalikan dari N. Nah, kebalikan dari N. Nah, jadi dia masuk ke gerbang N dulu, baru nanti hasilnya dinotkan. Jadi makanya ini penting ya, penggunaan tanda kurung. Nah, ini bentuk negasi ini ya, aksen ini negasi ini adalah gunanya buat yang berada di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu apa? X and Y. Ya berarti yang dinegasikan adalah operasi X dan Y. Nah, maka ketika dia membuat ini, dia bikin dulu gerbang N-nya, baru dibuat notnya, ya. Buat dulu gerbang N-nya, ya, baru dinotkan. Nah, kalau tidak ada tanda kurung, ya, misalnya, ya ini kan nanti mungkin akan jadinya maksudnya begini. Misalnya ya, X, Y aksen, jadinya gitu. Nah, dan seperti ini, jadi karena yang negasi adalah variabelnya, jadi si variabel itu harus negasi dulu sebelum dia memasuki gerbang. Jadi kalau kayak gini, X-nya polos ya, berarti arusnya polos, kemudian Y-nya negasi, berarti Y-nya sebelum masuk gerbang N ya, nih titik ini N, dia harus negasi dulu. Jadi kita kasih negasi dulu, ya baru dia masuk gerbang N. Ya ini. Nah. Ya, jadi beda ya. Jadi kalau ini karena tanda negasinya atau ya, apa, aksennya itu di luar, tanda kurung, berarti dia nilai negasi ini untuk yang berada semua yang berada di dalam kurung. Nah, jadi dia masuk gerbangnya dulu baru dinotkan. Nah, beda lagi kalau misalnya variabelnya yang aksen atau variabelnya yang negasi. Jadi kalau variabelnya yang negasi, eee, dia masuk gerbang sebelum dia masuk gerbang ya, dia harus diubah dulu menjadi negasi. Nah, karena ini namanya not N ya, negasi dari N, maka hasilnya itu kebalikan dari N. Ya tadi kan kalau N1 itu hasilnya 1. Ya tapi karena di sini not N maka nilainya adalah 0. Dan seterusnya 1 N0 harusnya 0 jadi 1. Maka kebalikannya atau NaN-nya adalah 1 dan seterusnya. Nah, operasi gabungan yang berikutnya itu antara OR dan NOT. Ya. Menjadi NOT OR.
Ya, bukan or, not or, atau disingkatnya menjadi nor, ya. Nor itu artinya not or. Jadi masuk gerbang or dulu, nanti baru di not-kan. Ya. Masuk gerbang or dulu, seperti bulan sabit, kemudian dikasih not. Ya. Nah ini, ya karena nor, not or gitu ya, bukan or atau kebalikan dari or, ya jadi hasilnya pun itu merupakan kebalikan dari or. Tadinya 1 or 1 hasilnya 1, maka nilai nornya adalah 0. 1 or 0 hasilnya 1 juga kebalikannya atau nornya adalah 0 dan seterusnya. Oke, sampai sini ada mau tanyakan dulu? Enggak ada, Bu. Terlalu lemas untuk bertanya. Lah, lemes. Aduh, kamu jangan lemes-lemes. Ntar abis ini saya kasih soal ya, tenang aja. Ya, jangan nunggu, masa puasa-puasa ada soal, Bu. Ih, biar semangat. Kamu justru mungkin kalau puasa lebih fresh jadi pikirannya. Semangat, guys. Iya tuh, nah biar semangat. Iya, Nelvi, nonis, Bu. Mohon maaf nih. Ya kamu malu lah dah, apa sih namanya, kamu udah bertahun-tahun puasa, masa masih lemes juga. Iya, Bu, kuat, Bu, insya Allah. Udah tenang, pokoknya saya jamin nggak ngantuk. Ini saya malah khawatir saya ngantuk nih. Ntar kalau saya tiba-tiba kalau ngomongnya agak ngaco, itu mungkin saya kayak udah klub gitu ya. Ingetin ya. Saya takutnya saya ini slip tongue, takutnya ngomongnya udah ngaco. Oke, yang berikutnya adalah bentuk lainnya adalah eksklusif or, ya, bentuk eksklusif dari or, namanya eksklusif or, dibacanya XOR, ya. Nah, bentuk XOR ini sama dengan or, ya, mirip, tapi bentuk gerbangnya mirip dengan or, tapi ada tambahan 1 garis lengkung lagi, ya. Ini 1 garis lengkung baru dibikin bulan sabitnya. Nah, bentuk operatornya itu ada tanda tambah berada dalam lingkaran. Ya, ini adalah XOR. Ya, eksklusif OR. Nah, ini nilai tabelnya ya ini akan menghasilkan output 1 jika masukannya jumlah masukan bernilai itu ganjil, ya. Jadi jika jumlah masukan yang bernilai 1 itu jumlahnya ganjil. Jadi artinya nih angka satunya nih. Di sini kan angka satunya ada 2 input, kan nih kebetulan X sama Y. Jadinya kalau satunya ada 2 itu 0. Kalau ini satunya ada 1 berarti 1. Nah, gimana kalau inputannya ada Z gitu kan, ada 3 ya. Nah, di sini 1 juga, misalnya ini 1, ini 1, ini 1.